Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat beliau kita bisa mengikuti ujian seminar proposal kebahasaan sastra Indonesia. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Sang Perumis dunia karena atas berkat beliau kita bisa teraktis dari alam kebodohan menuju alam kepintaran, yakni biwujudil Islam wal iman. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki, NPM 21882011A6163, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Sastra angkatan 2002. Saya di sini sedikit menjelaskan tentang hasil penelitian saya, yaitu ketidaksantunan berbahasa warganet dalam mengomentari para koruptor di media sosial TikTok. Selanjutnya bab 1, yaitu judul yang saya ambil, ketidaksantunan berbahasa warganet dalam mengomentari para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Mengenai bab 1, yaitu latar belakang, yang mana ada kesantunan berbahasa merupakan prinsip yang sangat penting dalam komunikasi di media sosial TikTok. Dan selanjutnya ada fenomena ketidaksantunan berbahasa tentang penangkapan koruptor di media sosial TikTok. Dan selanjutnya ada ketidaksantunan berbahasa menurut Alocher 2008, yaitu perilaku yang melecehkan muka. Selanjutnya ada rumusan masalah, yang mana rumusan masalah di situ terbagi menjadi dua. Ada rumusan masalah umum, ada rumusan masalah khusus. Yang pertama, rumusan masalah umum, bagaimanakah ketidaksantunan berbahasa warganet dalam mengomentari warganet para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Dan selanjutnya rumusan masalah khusus. Di sini rumusan masalah khusus ada dua. Yang pertama, bagaimanakah pentingnya kesantunan berbahasa dalam mengomentari warganet terhadap komunikasi penangkapan koruptor yang ada di media sosial TikTok. Dan selanjutnya, bagaimanakah penangkapan atau bagaimanakah fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam mengomentari terhadap penangkapan para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Selanjutnya ada C, yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis komentar warganet terhadap para koruptor di media sosial TikTok. Dan selanjutnya yaitu membangun kesadaran akan pentingnya kesantunan berbahasa warganet dalam penangkapan para koruptor di media sosial TikTok. Dan selanjutnya ada D, yaitu manfaat penelitian. Di sini ada juga manfaat penelitian, ada dua. Yang pertama ada yaitu memberikan pemahaman dalam fenomena ketidaksantunan berbahasa. Dan yang nomor dua, memberikan kontribusi untuk mengembangkan etika berkomunikasi. Dan ada C, yaitu definisi operasional, yaitu ketidaksantunan berbahasa terhadap penggunaan bahasa yang tidak pantas atau kurang santun dan lain sebagainya, dan mengandung ketidaksantunan bahasa terhadap para koruptor yang sedang gencar-gencarnya di media sosial TikTok. Selanjutnya bab 2, yaitu A, kajian teoritis. Di sini ada dua teori yang saya ambil. Yang pertama ada kajian teori Brown dan Lorenzo 1987 yang mengungkapkan model pola tenis yang mencakup strategi untuk mengurangi ancaman terhadap wajah atau dalam berkomunikasi. Dan selanjutnya kajian pragmatik sebagaimana dikembangkan oleh Colpert pada 1996 yang menyoroti bagaimana penggunaan bahasa yang tidak sopan atau tidak pantas dapat merusak harga diri dan menciptakan ketidaknyamanan. Makanya saya ambil teori tersebut, sehingga teori yang saya ambil sangat mencakup dengan judul yang saya pilih, yaitu ketidaksantunan bahasa dalam mengomentari para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Selanjutnya B, yaitu kajian empiris, kajian yang terdahulu. Karena kajian empiris ini adalah kajian perbandingan antara kajian yang terdahulu dan kajian yang
yang sekarang, sehingga kajian penelitian yang terdahulu yaitu bentuk ketidaksantunan berbahasa dalam komentar berita politik Pilpres 2019 pada situs berita online, dan untuk kajian yang sekarang ketidaksantunan berbahasa warganet dalam mengomentari penangkapan para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Nah, untuk rumusan masalah kajian yang terdahulu ada bagaimanakah ketidaksantunan berbahasa yang berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam komentar berita politik Pilpres 2019 pada situs berita online. Dan untuk kajian yang sekarang rumusan masalah bagaimanakah fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam komentar warganet di media sosial TikTok. Dan untuk teori kajian yang terdahulu, teori yang digunakan pragmatik menurut Brown dan Lorenzo 1987. Dan untuk kajian teori yang sekarang, teori politenis, yaitu menjelaskan bagaimanakah seseorang memberitahu atau mempertahankan wajah. Teori Brown dan Stephen Lorenzo 1987. Dan untuk pendekatan yang penelitian yang terdahulu yaitu pendekatan deskriptif kualitatif, dan untuk yang sekarang sama juga yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya kerangka berpikir. Yang pertama ada ketidaksantunan berbahasa dan kajian pragmatik yang dilanjut dengan prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan berbahasa yaitu bagaimanakah ketidaksantunan berbahasa dalam mengomentari warganet dalam komunikasi penangkapan para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Dan dilanjut dengan fenomena ketidaksantunan berbahasa, bagaimanakah fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam mengomentari terhadap penangkapan para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Dan selanjutnya fokus pada penelitian, di situ ada deskriptif kualitatif, dan dilanjut dengan metode dan teknik pengumpulan data menggunakan data simak, tangkap layar, dan catat. Dan selanjutnya metode analisis data menggunakan data badan, dan metode teknik pengajian data yaitu formal dan informal, sehingga saya menemukan hasil temuan tentang penelitian saya. Selanjutnya bab 3 yaitu A, pendekatan dan teknik penelitian. Yang pertama ada penelitian ini menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk mendalami dan memahami fenomena ketidaksantunan berbahasa dalam komentar warganet terhadap penangkapan para koruptor yang ada di media sosial TikTok. Dan selanjutnya ada pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami konteks sosial, politik, dan budaya yang ada di beberapa komentar di dunia maya yang melalui media sosial TikTok. Lanjut pada kehadiran penelitian yaitu mengumpulkan data atau menggunakan pendekatan virtual untuk mengumpulkan beberapa komentar dari warganet yang muncul di media sosial TikTok. Dan proses pengumpulan data akan dimulai dengan mengidentifikasi dari beberapa video yang ada di media sosial TikTok yang berkaitan dengan penangkapan koruptor. Dan selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Data yang dikumpulkan dari komentar warganet terhadap penangkapan koruptor yang ada di bawah naungan atau yang ada di bawah pemerintah Prabowo Subianto dengan melalui media sosial TikTok. Lanjut D yaitu data dan sumber data. Data yang saya ambil adalah data tulis yang berupa komentar warganet terhadap para koruptor yang ada di channel media sosial TikTok. Dan selanjutnya ada sumber data yang berupa tanda tulis yang berupa komentar warganet dari beberapa akun yang ada di channel media sosial TikTok. Dan ada E yaitu metode dan pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode padan yang melakukan secara menyimak, sedangkan teknik penggunaan data secara tangkapan layar dan catat terhadap komentar yang mempengaruhi ketidaksantunan berbahasa. Selanjutnya pengecekan dan keabsahan data, yang mana keabsahan data akan diperiksa dengan memastikan bahwa
komentar yang diambil benar-benar berkaitan dengan ketidaksantunan bahasa yang mengenai kasus koruptor. Dan selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Dalam hal tersebut, dalam penelitian ini terdapat metode analisis data, yaitu metode badan yang menjadi bagian bahasa dan objek penelitian. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang hasil penelitian proposal saya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.